Halo, apa kabar? Saya Dana Dwika dan Anda menyaksikan Indonesia Forward. Pemirsa, industri perbankan harus memiliki penguasaan dan juga pemahaman terhadap ekosistem keuangan dan ekonomi di daerahnya. Bagi Bank Pembangunan Daerah atau BPD, hal ini menjadi salah satu enabler bersama stakeholder lain untuk kemajuan ekonomi di kancah regional. Lalu seperti apa cetak biru atau blueprint pengembangan industri perbankan jangka panjang termasuk di level penguatan BPD menuju BPD yang resilient, kontributif dan juga kompetitif? Saya sudah bersama dengan Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama Bank Jatim. Pak Busrul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di Sama-sama, CNN Indonesia. Mbak Diana. Berbicara tentang BPD ini menarik sekali, Bapak. Kita harus kaitkan juga tentang kondisi geopolitik, ekonomi yang sekarang saat ini sudah Pak, tidak bisa diprediksi lagi seperti apa situasinya begitu. Nah, BPD sendiri Pak, kita akan memahami lebih jelas lagi. Ketika kita sandingkan dengan bank BUMN, bank swasta, seperti apa sebenarnya pembedanya, Pak Busrul? Secara umum memang sama ya, sama-sama memiliki tugas dan fungsi sebagai intermediari ya, di sektor keuangan. Tetapi secara karakteristik memang berbeda. Yang pertama adalah BPD ini lahir besar dan dimiliki oleh daerah dan memiliki tujuan untuk membantu mendukung perekonomian daerah. Nah, sehingga dalam hal ini BPD itu memiliki amanah, yaitu sebagai pemegang kas daerah. Ekosistem pemerintahan daerah dijalankan oleh BPD. Nah, di dalam hal pelaksanaan ini memang marketnya sama seperti bank-bank pada umumnya. Nah, disitulah kekhususan dari BPD. Nah, kekhususan ini itu memang satu sisi memang merupakan sebuah keuntungan, ya, privilege, tapi saat yang sama juga harus ada tantangan juga yang harus bisa kita hadapi dengan baik. Apakah ini artinya dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa teritorinya sebenarnya di wilayah daerah ya Pak ya? Ini akan pastinya menjadi sebuah batasan gitu. Apakah memang ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar karena marketnya pastinya juga akan terbatas ya Pak ya? Artinya BPD dalam beberapa tahun yang lalu mungkin memang di situ marketnya. Dan ini comfort zone ya, karena memiliki captive market pemerintah daerah. Tapi seiring dengan berkembangnya ya perubahan perilaku masyarakat dalam berbisnis, kemudian teknologi yang sudah cross border ya, apalagi sektor keuangan perbankan juga berbasis teknologi. Mau tidak mau maka BPD ini juga harus menyesuaikan itu semua supaya BPD ini bisa lebih responsif ya, lebih resilient terhadap tekanan-tekanan dan juga tetap related dengan perkembangan dinamika bisnis yang ada. Sehingga dalam perkembangan saat ini bahkan ke depan peran BPD tidak hanya di daerah tapi juga menuju ke arah nasional Indonesia. Begitu juga di Bank Jatim. Mulai kapan itu Pak peran untuk menuju ke nasional itu mulai dijalankan oleh BPD Pak? Saat yang sama bahwa akhir-akhir ini kan kita juga tahu OJK mengeluarkan roadmap BPD. Penguatan BPD. Penguatan BPD. Dari 27 BPD itu masih ada beberapa BPD yang masih perlu peningkatan modal intinya di atas 3 triliun. Tapi tidak semua BPD yang sudah mencukupi itu. Sehingga OJK itu mengamanahkan bagi BPD yang sampai akhir tahun lalu itu modal intinya belum sampai 3T, diberikan ruang untuk ber-KUB, membangun kelompok usaha bank dengan BPD lain yang cukup kuat. Nah, ketika itu tidak mampu dilalui, maka BPD itu akan turun menjadi BPR. Dan alhamdulillah Bank Jatim insya Allah ini menjadi BPD terbesar di dalam ber-KUB ini. Karena Bank Jatim akan menggandeng 5 BPD. Sebentar, KUB adalah kelompok usaha bank. Jadi dengan adanya KUB ini maka Bank Jatim menyuntikkan modal, menyetorkan modal ya, kepada masing-masing BPD ini, dan Bank Jatim menjadi pengendali ya, menjadi induk bagi BPD yang 5 ini. Adapun 5 BPD itu yang sudah mendapat persetujuan dari OJK akhir tahun lalu itu adalah BPD NTB Syariah. Dan sekarang on progress itu dengan BPD Lampung, BPD Banten, Bank NTT dan juga Bank Sultra.
Oke, jadi ada 5 BPD yang saat Iya, ini bergabung ya Pak iya, ya, di iya. bawah BPD BPD Jatim Jatim, begitu ya. ya. Ya, ini artinya memang salah satu usaha untuk bisa menghidupkan bank pembangunan daerah Iya, begitu supaya bisa tumbuh bersama untuk memajukan iya, ekonomi di kancah betul, regional iya. begitu. Artinya bahwa BPD ke depan tidak hanya bertumpu kepada regionalnya masing-masing, tapi menuju ke nasional, ke Indonesia. Oke, Walaupun memang ruang lingkupnya belum semua ya. oke. Tapi secara overall BPD ini sesungguhnya merupakan sektor keuangan yang cukup besar. Mhm, Kalau kita total 27 BPD itu, mhm. asetnya itu hampir mencapai 1.000 triliun. Luar Oke. biasa. Hmm. Iya. Tapi Pak, kalau Bapak melihat tadi adalah salah satu persoalan yang Bapak sebutkan adalah akses permodalan begitu ya Pak. Iya. Tidak semua BPD ini memiliki akses permodalan yang cukup begitu. Iya. Apalagi sih Pak yang menjadi tantangan bagi BPD di situasi ekonomi yang saat ini Iya. tidak menentu Pak? Ada 2 tantangan ya. Yang pertama adalah tantangan struktural, Oke. yang kedua tantangan di eksternalnya. Hmm. Struktural tentu saja masih banyak PR di BPD ini ya. Entah itu market share-nya, kemudian tata kelolanya, kemudian juga bagaimana bisnisnya itu sendiri ya. Kemudian yang menyangkut eksternalnya tentu saja banyak tekanan-tekanan ya, persaingan-persaingan. Sehingga rasanya tepat ketika OJK membuat suatu roadmap BPD bertumpu pada 3 hal, yaitu resilience, Iya. kontributif pada ekonomi, dan juga daya saing. Jadi memang BPD ini dengan konsep KUB nanti itu tidak sekedar hanya memenuhi modal 3T, tidak. Oke. Tapi bagaimana agar gap antar BPD itu sendiri, Iya. ada 27 BPD, itu gapnya cukup lebar Mbak Diana. Dan bagaimana akan membangun industri keuangan yang lebih bagus secara nasional kalau ini masih ada gap yang besar. Makanya dengan KUB itu bermaksud adalah untuk memperkecil gap tadi. Oke. BPD yang kuat itu harus menggandeng yang bawah supaya bisa sama-sama tumbuh. Ketika yang bawah ini naik, maka secara overall sistem dia akan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar skala usahanya. Iya, iya, dan seperti yang tadi Bapak sebutkan bahwa masih banyak sekali tantangan atau PR-PR yang harus diselesaikan Iya. begitu ya Pak. Dan ini merupakan salah satu langkah yang cukup baik yang dikeluarkan oleh OJK pada Oktober 2024 lalu mengeluarkan roadmap begitu ya, Iya, penguatan BPD. Kita akan bahas lebih dalam lagi di Bisa. segmen selanjutnya. Iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Saya masih bersama Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Busrul Iman. Melanjutkan perbincangan kita, menarik sekali Bapak. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh dari Bank Jatim begitu ya Pak, untuk bisa mengayomi sejumlah bank pembangunan di daerah. Ada 5 kurang lebih tadi ya Bapak ya. Dan ini nantinya akan tumbuh bersama begitu, bersinergi untuk memajukan kawasan masing-masing untuk menuju yang lebih tadi resilience, kompetitif dan juga kontributif gitu. Nah ini pastinya ada berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Nah, yang dilakukan oleh Bank Jatim sendiri seperti apa, Bapak? Kami punya visi Mbak Diana. Apa Bahwa itu? visi kami adalah menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Oke. Ya, jadi ada peningkatan skala ya, skala. Nah, 2 tahun yang lalu kami sudah melakukan berbagai hal yang sifatnya strategis. Dan momentumnya pas dengan munculnya kebijakan KUB dari OJK ini. Oke. Nah, hal-hal strategis yang kami bangun saat itu adalah kami menamakan transformasi di Bank Jatim. Transformasi ini ada 5 hal yang kami bikin transformasi. Yang pertama terkait dengan struktur organisasi. Karena bagaimanapun BPD ini tidak bisa lagi hanya terbatas regional. Dia harus bisa related dengan perkembangan yang ada. Dia harus agile, dia harus open mind. Optimalisasi sektor ekonomi di kawasan masing-masing harus lebih ditingkatkan menjadi regional champion di masing-masing. Ini terus kami dorong. Itu akan terukur dari market share yang kita raih. Nah, dari perubahan struktur organisasi itu kita desain organisasi yang memang merespon perubahan ke depan yang akan datang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait transformasi yang kami di human capitalnya. Bagaimanapun perusahaan ingin growth, itu faktor manusia menjadi hal yang paling penting. Benar.
Dan kami evaluasi di dalam Bank Jatim ini secara human capitalnya seperti apa, kuantitasnya, kualitasnya, kompetensinya, termasuk career path, reward punishment-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa. Ini kami benahi semua. Dan yang ketiga transformasi yang kami lakukan adalah terkait dengan rule making rule. Bagaimanapun perubahan demikian masif ya di eksternalnya. Sementara kami punya policy, kebijakan, itu masih harus kita perbaiki. Yang saling tumpang tindih, yang sudah out of date, yang sudah tidak relevan lagi, ini kami benahi semua. Mulai kami susun hierarki policy-nya supaya lebih jelas secara legalnya. Kemudian transformasi yang berikutnya tidak kita pungkiri Mbak Diana bahwa bisnis perbankan adalah bisnis digital. Iya. Sehingga menyangkut sistem informasi teknologi itu juga bagian yang kami sasar untuk kita bikin transformasi di sana. Nah, transformasi di sisi teknologi ini kami bikin 3 pilar. Okay. Yang pertama terkait dengan ekosistem keuangan pemerintah daerah dan ASN, yang kedua UMKM karena memang marketnya potensinya besar di Jawa Timur, yang ketiga masyarakat pada umumnya untuk sistem pembayarannya. Dan yang terakhir transformasi yang kami lakukan adalah di bidang aksi korporasi. Okay. Karena di era sekarang Mbak Diana, bisnis itu tidak hanya bisa tumbuh secara linear, tapi harus mampu juga secara eksponensial. Nah, dengan aksi korporasi yang sifatnya strategis, signifikan, itu diharapkan bisa memberikan suatu pertumbuhan bisnis yang tidak hanya linear, tapi juga eksponensial. Tidak hanya organik, tapi juga anorganik. Di dalamnya salah satunya adalah KUB. Nah, buktinya apa sekarang? Dengan adanya transformasi yang kami lakukan itu, struktur organisasi kami sudah kami rubah nomenklaturnya. Okay. Sekarang lebih bertumpu kepada orientasi bisnis. Ada balancing antara bisnis dan support. Tidak lagi dominan supportnya. Tapi yang bagian nyerang ini juga harus kita pertajam ya Pak ya? Iya, pertajam ya di situ. Kemudian human capitalnya sama. Bagaimana membangun culture, membangun militansi, membangun kompetensinya harus kami bangun. Kami 80% lebih sudah generasi milenial. Okay. Sehingga pendekatannya juga harus kekinian dan juga bisa membuat mereka engagement ya terhadap perseroan. Dan termasuk KPI-nya juga sudah semakin jelas ya. Berikutnya terkait dengan rule making rule, alhamdulillah sudah selesai. Kami menggunakan jasa pihak ketiga, konsultan, independen segala macam, membangun kebijakan-kebijakan ini. Karena kami harapkan bahwa begitu kita sudah mulai growth, itu harus berpijak kepada aspek policy, kebijakan yang relevan dengan situasi bisnis dan juga comply terhadap regulasi. Dan di sisi IT demikian juga kami kuatkan security-nya, kami perbesar OPEX CAPEX-nya di bidang teknologi. Core banking sistemnya kami benahi, tidak hanya di infrastruktur, security, tapi juga di aplikasinya. Kita punya G-Connect Mobile, di mana fitur ini harus terus-menerus bisa diterima oleh market, oleh nasabah. Dan alhamdulillah, by transaksi, by nominal, by user, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan yang terakhir terkait dengan aksi korporasi, KUB tadi. Nah, dengan adanya KUB 5 BPD tadi, insya Allah kami bisa tumbuh secara anorganik, secara eksponensial. Bagaimana kita bisa tumbuh dengan lebih efisien. Karena dengan adanya KUB, paling tidak 3 hal kami dapat. 1 adalah efisiensi. Hal-hal duplikasi bisa kita hilangkan. Yang kedua, ada nilai tambah. Nilai tambah itu bagi kami sebagai PSP, sebagai induk, dan juga bagi mitra kami. Dan yang ketiga tentu ada sinergitas. Sinergitas ini di sektor keuangan maupun di sektor support. Demikian Mbak Diana. Dari tadi yang Bapak sebutkan, ada banyak sekali transformasi yang dilakukan secara inklusif gitu ya Pak di Bank Jatim. Saya pernah membaca bahwa Bapak berulang kali di setiap momen menyampaikan bahwa sebuah perusahaan itu dilihat dari bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu Bapak juga melibatkan banyak sekali generasi muda untuk bisa menyasar target market yang memang sekarang kebanyakan generasi muda begitu ya Pak ya. Dan di sisi lain memang ekonomi saat ini sedang bertumbuh dari yang dulunya physical ekonomi, sekarang menjadi virtual ekonomi. Dan Bapak juga sudah mengarah ke sana begitu ya. Dan juga pastinya tadi masalah rules dan juga sinergitas juga semuanya sudah ditata kembali. Lantas dari semua transformasi, upaya transformasi yang saat ini dilakukan,
Apakah sudah terlihat hasil nyatanya seperti apa, Bapak? Secara angka tentu saja sudah. Contoh secara bisnis ya, bahwa awal mula kami memiliki lini ini, lini kami sedikit. Sekarang lini kami tambah. Lini seperti apa, Bapak? Lini itu pekerja yang sifatnya bisnis, marketer ya, pemasar kami. Kami tambahkan. Ya. Itu udah muncul, dilihat dari pertumbuhan year on year di kredit kami, termasuk funding sama. Kami bangun semua itu. Tapi memang dari angka-angka ini masih terus menerus kami harus kami optimalkan kembali ya. Karena membangun human ini kan nggak cuma sekejap ya, harus terus menerus ya. Kompetensinya, kami bangun engagementnya. Untuk membangun engagement ini kami punya community di antara mereka. Kami memiliki 20 komunitas yang membuat mereka engagement pada perusahaan, baik di bidang olahraga maupun di bidang seni budaya dan lain sebagainya. Dan itu harus memberikan value. Bahkan juga di kelestarian lingkungan juga ya Pak ya? Sama iya, kami memberikan value kepada mereka. Kami juga harus memberikan value kepada stakeholder yang lain. Jadi dengan generasi muda yang banyak, tidak hanya kami tingkatkan kompetensinya, tapi juga kami bangun culture-nya, kami bangun engagement-nya, reward punishment-nya kami kuatkan, KPI-nya jelas, fokus, tinggal kami terus menerus kami tingkatkan untuk kompetensinya ini. Karena bisnis ya, jadi tidak bisa seketika, terus menerus kami bangun. Ya, dan juga kami melihat bahwa saat ini Bank Jatim banyak sekali meraih penghargaan juga ya Pak. Bahkan juga memiliki concern terhadap kelestarian lingkungan seperti itu. Seperti apa Pak sebenarnya komitmen dari Bank Jatim untuk bisa membangun masyarakat dalam hal tersebut? Kita ngelola persiuran kan tidak hanya untuk jangka pendek ya. Artinya perusahaan yang harus tumbuh berkelanjutan ya, berkesinambungan ya. Karena ada 6.000 pekerja kami yang menggantungkan mata pencariannya di Bank Jatim ini. Dan tugas kita untuk pemegang saham wilayah Jawa Timur juga akan terus menerus. Apalagi Jawa Timur itu akan menjadi gerbang baru Nusantara ya di tengah-tengah antara IKN dengan Indonesia Timur. Peran yang besar itu menuntut kita harus benar-benar bisa berkelanjutan. Sehingga kami pun respon terhadap yang menyangkut environment, menyangkut governance, yang menyangkut social. Dan ini tidak hanya melalui CSR, tidak. Tapi dalam bisnis itu kami juga masukkan unsur-unsur ESG ini. Sehingga semuanya masuk. Karena bagi kami ke depan perusahaan tidak melulu hanya masalah financial. Tapi juga perlu berkelanjutan dengan lingkungannya. Seperti apa sih manfaat dari institusi ini terhadap lingkungannya. Lingkungan ini juga begitu juga terhadap tata kelola, juga terhadap sosialnya ya. Kita harus care ke sana. Saya pikir bahwa justru itulah yang membuat ketika kita mendorong ESG dengan lebih baik, justru disitulah unsur dari kesinambungan sebuah persiuran itu berjalan. Menarik sekali bahwa artinya di sini memang Bank Jatim tidak hanya berkontribusi untuk di sektor bisnisnya saja membangun ekonomi, tapi juga untuk kelestarian lingkungan dan juga bagaimana bisa menghadirkan masyarakat yang lebih agile terhadap perubahan yang saat ini terjadi ya Bapak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya dan pemirsa Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Dana Twika dan saya masih bersama Direktur Utama Bank Jatim Bapak Busrul Iman. Bapak melanjutkan perbincangan kita bahwa tadi disampaikan ini ada terobosan baru gitu yang dilakukan oleh Bank Jatim menjadi induk dari kurang lebih 5 ya Bapak ya. 5 dari Bank Pembangunan Daerah. Boleh disebutkan sekali lagi Pak, ada NTB Syariah, NTT, Bank Sultra, Bank Banten, Bank Lampung. Nah ini sebenarnya pemilihan atau latar belakang dari kelima bank ini yang bergabung di Bank Jatim itu ada parameter khususnya atau seperti apa Bapak? Tentu ini berdasarkan underlying dari OJK ya, artinya ada POJK nomor 12. Tetapi di dalam pemilihan ini memang kita punya konsep ya, khususnya yang wilayah timur, kita ada business matching di sana. Secara positioning Jawa Timur memang strategis untuk Indonesia Timur dan Tengah. Apalagi ada IKN di Kalimantan. Untuk wilayah Barat, ketika ibu kota pindah ke IKN, tetap Jakarta akan menjadi kota bisnis. Ya kan? Nah, penopangnya ada di Lampung dan Banten. Sehingga secara bisnis itu yang pertimbangan kita untuk 5 BPD ini. Nah, jangan lupa juga Mbak Diana bahwa
sesungguhnya ini momentum yang bagus pada saat kami sedang melakukan transformasi. Itu ada momentum roadmap BPD dari OJK ini. Ketemulah di situ. Kami sudah siap sebelumnya, ada momentum peluang kami ambil. Nah, tinggal penguatan sekarang ini. Nah, seperti Mbak Diana ketahui bahwa roadmap BPD nanti itu BPD seperti kami induk ini itu tidak sekedar hanya menjadi induk bagi BPD ya, tapi ke depan itu kami BPD akan menjadi induk juga bagi BPR milik daerah. Ya, jadi ini berlaku BPD secara nasional. Di Jawa Timur ada 28 BPR-BPRS milik pemerintah daerah. Dan itu akan di bawah koordinasi Bank Jatim. Wow, tugas yang luar biasa, Pak. Luar biasa, ya. Kemudian di bawah BPR nanti ada lembaga keuangan mikro. Di bawah BPR. Sehingga nanti berbagai level ini akan menginduk ke BPD, ke Bank Jatim. Lihat dari sini berarti peran dan fungsi BPD, kapasitasnya sudah harus dipersiapkan, dilakukan perubahan-perubahan, ditingkatkan kapasitas, kapabilitasnya. Alhamdulillah dengan transformasi yang kami lakukan sebelumnya, itu kami sudah selesai pada etape untuk foundation buildingnya. Yang kedua berarti ya Pak ya? Iya, itu sudah kami bangun semua. Tinggal sekarang dan ke depan itu bagaimana kami akselerasi untuk growth-nya ya, pertumbuhan bisnisnya. Dan yang terakhir nanti bagaimana kami memiliki market position-nya atau market leader-nya di dalam BPD ini. Sehingga Bank Jatim sekarang perspektifnya tidak hanya Jawa Timur, tapi nasional. Bagaimana Bank Jatim memberikan kontribusi tidak hanya kepada ekonomi regional Jawa Timur, tapi juga kepada nasional. Mengapa ini penting? Karena secara nasional sendiri positioning dari Jawa Timur itu penyumbang PDRB terbesar nasional kedua. Sehingga dengan potensi ini maka diharapkan BUMD milik provinsi yang namanya Bank Jatim memberikan kontribusi yang lebih besar. Dan dalam hal ini maka ke depan kami sampaikan juga kepada teman-teman Jatimers pekerja kami dan juga kepada stakeholder bahwa BPD sudah tidak lagi sama seperti 5-10 tahun yang lalu yang masih asik di dalam dunia comfort zone-nya ya, tetapi sudah mengarah kepada hal yang lebih luas. Tinggal bagaimana kami membangun kapasitas tadi yang ada di dalam 5 transformasi tadi bisa terus berkelanjutan. Ini artinya Bank Jatim KUB terbanyak ya Pak ya? Iya. Terbanyak. Oke, nah lantas sinergitas yang dilakukan ini seperti apa? Manfaatnya untuk Bank Jatim seperti apa dan juga BPD yang 5 itu seperti apa? KUB ini tentu harus memberikan nilai tambah, harus ada efisiensi. Dan setiap pemerintahan dari masing-masing BPD ini pasti memiliki karakteristik yang tidak sama satu sama lain. Sehingga kolaborasi kami dengan mereka juga sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Local pride masing-masing? Betul, masing-masing. Sebagai contoh sekarang. NTB Syariah. Seperti apa kekuatan di sana? Oh, contoh paling kecil di sana pekerja migran Indonesianya banyak ke Malaysia. Oh, kami juga ada produk yang namanya remittance. Apa itu Pak? Remittance untuk transaksi pembayaran para PMI ke Indonesia, sistem pembayarannya. Sehingga nanti kami bantu mereka dengan teknologi, dengan bisnis proses, dengan lebih efisien. Itu contoh sederhana. Oh, NTT adalah wilayah yang paling banyak untuk devisa ekspor impornya. Oh, kami juga akan di program international banking kami akan kerjasama dengan mereka. Jadi kolaborasi itu akan melihat sektor ekonomi unggulan di masing-masing wilayah ini. Kita mapping sektor unggulan ekonominya, kemudian kita combine apa yang bisa kita lakukan, kita bikin program di situ, kita bikin timeline-nya untuk pelaksanaannya. Oh, ini yang bisnis, ini yang support. Support sifatnya apa? Oh, dia butuh teknologi. Oke, kita kerjasama teknologi tentang security-nya, aplikasinya, kerjasama. Oh, tentang human capital-nya, bagaimana membangun KPI, bagaimana membangun reward and punishment di human capital di masing-masing mitra, ini kita bisa sama-sama. Sehingga nanti tujuan general dari KUB ini bisa terpenuhi, yaitu tidak hanya sekedar pemenuhan modal 3 triliun, tetapi juga ada perbaikan tata kelola size bisnis yang juga lebih bagus. Nah, artinya kalau dalam hal permodalan, ketika ada BPD yang tadi angkanya belum mencukupi untuk permodalan, apakah dari Bank Jatim juga akan menyuntikkan dana ke sana? Oh iya, ketika mereka kesulitan likuiditas, butuh permodalan,
kita sebagai induk tentu memberikan ini. Makanya kami ukur juga Mbak Diana kekuatan kami. Kekuatan kami menggendong 5 ini seperti apa gitu kan ya. Kami sudah mengundang konsultan dan lain sebagainya, dievaluasi oleh regulator. Pada dasarnya kami mampu untuk itu. Karena kami juga masih cukup kuat. Dan pada awal KUB itu kami cadangkan 1 triliun untuk kelima ini. Tapi realitanya cukup 500 miliar sudah cukup terpenuhi semua ya, sudah terpenuhi. Dan kami menjadi PSP pengendali dengan mereka. Sehingga sama-sama bisa berkolaborasi, bersinergi dengan mereka. Iya, menarik sekali karena artinya memang bisa bertumbuh bersama begitu ya. Ada proses adopsi, adaptasi begitu ya Pak betul, ya. Dan juga tetap mengedepankan local pride masing-masing begitu, tidak mengakuisisi dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana kemudian BPD Jatim? Kalau tadi kita bagaimana manfaatnya untuk BPD-BPD yang ada di KUB dengan Bank Jatim. Lantas dengan BPR sendiri seperti apa Pak manfaat yang diberikan dari Bank Jatim? Dengan BPR ini kan, satu, saya pikir di beberapa BPD case-nya sama. Di daerah-daerah itu kadang-kadang BPD itu bersaing juga dengan BPR, BPRS. Jadi faktanya ternyata seperti itu. Padahal pemegangnya sahamnya sama. Sama-sama dimiliki oleh kepala daerah, kota kabupaten, provinsi. Dengan adanya roadmap BPR oleh OJK ini, maka itu menjadi lebih fokus sama-sama gitu, sehingga marketnya bisa kita bagi. Bahkan dengan adanya nanti BPR ke BPD, maka kita bisa membuat segmentasi yang jelas, dan sehingga potensi wilayah daerah itu bisa tergarap dengan lebih optimal. Saat yang sama juga ada transfer knowledge dari induknya, dan kami juga bisa memberikan bantuan permodalan kepada mereka, khususnya mereka yang masih memiliki kesulitan dalam aspek modal, termasuk perbaikan tata kelolanya. Nah, dari fungsi dan tugas BPD ke depan yang seperti ini, makanya kami melakukan transformasi tadi di struktur organisasinya. Bagaimana kami memiliki direksi yang bertumpu kepada bisnis, bertumpu kepada jaringan, penguatan networknya, kemudian di bidang IT-nya kami bangun. Kemudian kami juga kuatkan subsidiarinya, anak-anak perusahaan, tidak hanya yang KUB, yang di luar itu sama. Sebagai induk dari sejumlah kelompok usaha bank itu, apa yang akan dilakukan Pak atau harapannya seperti apa? Artinya bahwa kami Bank Jatim ya sebagai induk, sesuai dengan amanah berdirinya Bank Jatim BPD, itu memberikan kontribusi ya kepada bangsa negara ini. Tidak hanya sekedar wilayah regional Jawa Timur saja, tetapi juga wilayah nasional. Karena kita sebagai bank milik daerah, kan juga bank milik pemerintah, milik negara juga. Bagaimana perjuangan kita memberikan kontribusi kepada bangsa negara ini berupa seperti tadi itu, kita ber-KUB, menggandeng BPD wilayah lain supaya bisa tumbuh. Dan memang BPD tidak lagi terbatas hanya sekedar wilayah Jawa Timur, tidak. Sudah mulai harus berkembang. Supaya begitu ekonomi Indonesia di BPD ini bagus, menghadapi global ekonomi, kita menjadi bisa tertopang dengan baik juga. Pastinya ini adalah salah satu hal yang patut kita apresiasi Pak. Lompatan yang dilakukan oleh Bank Jatim tidak hanya maju sendiri tapi juga membawa banyak sekali ya Pak ya bank-bank di daerah untuk maju bersama. Semoga semuanya dimudahkan, lancar ya Pak ya. Semoga bisa menjadi BPD yang resilient, kontributif dan juga kompetitif. Bapak Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia Bapak. Sehat selalu. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.